Halo semuanya, jumpa lagi dengan video kali ini yang akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dan binomial nomenklatur. Sebelum itu, apakah kalian pernah melihat pasar? Di pasar pasti terdapat sayur-sayuran yang dikelompokkan menurut jenisnya, buah-buahan yang dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, serta apakah kalian pernah mengamati ekosistem di sekitar kalian? Ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan, kemudian hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan sebagainya. Lalu ada hewan ternak seperti domba, bebek, kuda, babi, kucing, dan ayam, serta berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia ini. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup dengan mengelompokkan makhluk hidup ke kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup sendiri memiliki pengertian yaitu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya kita akan mempelajari ilmu yang mempelajari sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu persamaan dan perbedaan sifat dan ciri, ciri bentuk tubuh dan alat tubuh, serta yang ketiga yaitu manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem alami, yang kedua sistem artifisial atau buatan, yang ketiga sistem filogenik, dan yang terakhir adalah sistem modern. Mari kita bahas satu persatu. Sistem alami yaitu sistem yang didasarkan pada sifat atau morfologi bentuk fisiknya. Contohnya di sini kita dapat mengelompokkan hewan berkaki 2, hewan berkaki 4 seperti gajah dan badak, serta kita dapat mengelompokkan hewan-hewan berparuh. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mempelajari tentang sistem artifisial atau sistem buatan. Sistem ini didasarkan pada tujuan praktis, misalnya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya adalah tanaman obat seperti kencur, jahe, kunyit, dan sebagainya, serta tanaman hias. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem filogenik, yaitu pengklasifikasian berdasarkan kekerabatan antar organisme. Misalnya pada kelompok reptilia yang memiliki kekerabatan satu sama lain. Yang terakhir kita membahas tentang sistem modern, yaitu yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, gen atau ciri-ciri kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Pencetus dari sistem taksonomi ini adalah dari Carolus Linnaeus yang dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Berikut ini adalah gambaran dari tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari anggota yang memiliki persamaan ciri di dalamnya. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang tingkatan takson. Tingkatan takson terdiri dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Berdasarkan grafik tersebut, semakin ke bawah jumlah anggota semakin sedikit dan semakin ke atas persamaan ciri semakin sedikit. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang aturan tata nama makhluk hidup atau binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur ini adalah cara pemberian nama suatu jenis organisme yang terdiri dari 2 kata dari sistem taksonomi menggunakan bahasa Latin. Nama ilmiah terdiri 2 kata yang diambil dari nama genus dan spesies. Aturan penamaan yang pertama yaitu terdiri dari 2 suku kata. Misalnya pada tanaman padi. Oryza sativa. Kata pertama adalah genus dan kata yang kedua adalah spesies. Selanjutnya adalah aturan penamaan yang kedua, yaitu huruf depan kata pertama menggunakan kapital dan huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil pada Oryza sativa.
Huruf O adalah huruf kapital, sedangkan huruf S pada Sativa adalah huruf kecil. Aturan yang ketiga adalah jika ditulis dengan tangan harus digaris bawah, dan jika diketikkan harus dicetak miring. Misalnya pada warna abu-abu, bila ditulis tangan harus diberi garis bawah. Selanjutnya, aturan penamaan nomor 4, yaitu nama penemu suatu spesies dituliskan di belakang nama spesies, dan bisa disingkat huruf depannya saja. Misalnya pada mangga, Mangifera indica, L ini adalah Linnaeus, sebagai penemu dari pohon mangga. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.